khusus orang percaya itu saudara dan saya. Karena di alam semesta ini punya rahasia yang terpendam. Mengenai kekayaan, mengenai kelimpahan. Kalau saudara bisa hidup di alam semesta dengan cara yang benar sebagai orang percaya. Dan hari ini saya mau mengkolaborasikan alam semesta bersama dengan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat sama-sama saudara, ini ada garis apa saudara menurut saudara? Garis tata surya atau antariksa atau apa ya? Kenapa ada garisnya seperti ini? Ini semua Tuhan yang menciptakan, ada planet-planet ada di sana. Semua Tuhan yang menciptakan, amin. Dan Tuhan mau Tuhan dan saudara punya hubungan yang intim di hari yang ketujuh, yaitu di rumah Tuhan. Nah, artinya apa saudara? Bahwa sudah ada pengaturan. Tuhan tidak menciptakan alam semesta ini, tata surya ini dengan sembarangan saudara. Sudah ada aturan-aturannya saudara. Sudah disetting sedemikian rupa. Untuk apa? Cuma untuk saudara dan saya disetting sedemikian rupa. Kalau saudara melihat pemandangan yang indah ini, menurut saudara ini Tuhan ciptakan asal-asalan? Tidak. Pertumbuhan itu dari bawah ke atas. Semua air mengalir dari atas ke bawah. Oleh karena itu tadi saat mendengar langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saudara, semua di alam semesta ini semuanya memuji Tuhan. Burung berkicau, memuji Tuhan. Air yang berderu, ada bunyian semua. Angin pun ada bunyian. Semua pohon. Apalagi manusia, orang-orang spesial ciptaan Tuhan, harus selalu memuji Tuhan. Amin. Nah saudara, sebelum kita sama-sama bicara mengetahui rahasia alam semesta, bagi orang-orang pertama kita harus tahu apa itu alam semesta, saudara. Alam semesta adalah ruang dan waktu yang di dalamnya berisi tentang materi-materi yang Tuhan sudah ciptakan. Lalu apalagi ada energi yang terkandung di dalamnya. Alam semesta ini sebenarnya sengaja diciptakan oleh Sang Pencipta hanya untuk manusia. Siapa lagi yang menikmati selain manusia? Hewan, tapi yang terpenting manusia yang punya otoritas yang Tuhan berikan. Di kitab Kejadian yang pertama, manusia yang berkuasa kepada semua tumbuhan, kepada semua ada. Oleh karena itu semua alam semesta ini Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, dan di dalamnya jangan pernah lupa ada energi yang terkandung di dalamnya. Dan ada sistem kerja yang sudah disetting oleh Sang Pencipta supaya saudara dan saya, supaya manusia melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan di muka bumi ini. Ya, contoh-contohnya ciptaan yang sudah ada sistemnya. Tadi kita sudah melihat bahwa sistem tata surya itu sudah bergerak sesuai dengan aturan waktu, tahan bergerak sesuai dengan tatanan. Karena itu kita kan bisa tahu sama-sama kalau malam pasti nggak ada matahari, yang ada adalah bulan. Kenapa? Sudah diatur sengaja oleh Sang Pencipta untuk saudara dan saya. Tuh, saat di sini malam, pas mutar, di sana siang. Pas di sini jam 12 malam, di tempat kakak saya di Belanda jam 6 sore. Saya sudah nguap-nguap, wah udah nguap-nguap jam 12 malam. Kakak saya sekeluarga, suami istri, halo Ernest, happy birthday. Sudah, makasih, sudah ngantuk-ngantuk begitu ya. Karena ini semua alam semesta sudah diatur oleh Tuhan.
untuk saudara dan saya. Tumbuh-tumbuhan sudah diatur, saudara yang bisa menikmati. Dia bertumbuh dari bawah ke atas. Air mengalir dan semuanya itu dari atas ke bawah dinikmati oleh manusia. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Dan di dalamnya ada energi yang terkandung supaya kita semua ini bisa mengelola. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama ya saudara, karena ini adalah ayat yang mendasari bahwa alam semesta yang ada, yang Tuhan ciptakan harus dikelola, diusahakan oleh manusia, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, bahwa ada rahasia yang terpendam di alam semesta bagi orang-orang percaya. Kejadian 2 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara dan saya atau manusia sudah diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Untuk apa? Untuk saudara mengerjakan, untuk saudara mengusahakan dengan energi yang saudara miliki, yang sudah di-setting dalam diri saudara, untuk saudara mengusahakan dan memelihara. Betul? Makanya gak heran Tuhan itu menciptakan 3 area. Area udara, area darat, dan area air. Saudara bekerja di darat sebagai pedagang. Saudara yang bekerja di nelayan di air. Saudara yang bekerja di udara sebagai bagian penerbangan. Ini Tuhan sudah setting. Supaya masing-masing area itu mengusahakan dengan energi yang baik. Amin. Karena Tuhan ciptakan semuanya itu baik, saudara. Nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Karena Tuhan menciptakannya dengan energi yang baik. Jangan sampai kita salah, kita mengusahakan dengan energi yang tidak baik. Nah, ada 3 rahasia alam semesta bagi orang percaya. Ini saya buat ada 3 rahasia alam semesta bagi orang-orang percaya. Yang pertama adalah energi. Katakan energi. Yang kedua adalah vibrasi. Vibrasi adalah getaran ya. Yang ketiga adalah frekuensi. Saudara, kita akan pahami ketiga bagian ini. Ketiga rahasia alam semesta bagi orang percaya. Yaitu kita akan bicara mengenai energi, vibrasi, getaran atau frekuensi. Yang pertama kita lihat sama-sama bahwa alam semesta itu bekerja berdasarkan energi yang ada. Kalau nggak ada energi, alam semesta ini nggak bisa diusahakan, nggak bisa dikelola dengan baik. Saudara punya uang, kalau saudara tidak mengusahakan dengan energi yang baik, maka uang itu akan bisa merusak saudara. Atau membuat saudara berhasil dan beruntung. Tapi yang jelas saudara mesti pahami bahwa semua materi-materi yang ada, harta, kekayaan, jabatan, semuanya harus dikelola dengan energi yang baik. Tuh, anak-anak muda kalau dikasih uang jajan sama orang tua, pakai energi yang baik. Jangan buat hal-hal yang tidak baik. Beli hal-hal yang gak baik, yang merusak kesehatan. Pas udah tanggal 15, 16, beras gak ada gimana? Udah makan yang ada, Indomie. Indomie tidak berubah. Sian deh lo. Mungkin pas beli semua keinginan itu, hobi itu, liatin aja biar jadi kenyang. Warga kerajaan sorga, alam semesta ini bergerak dan bekerja berdasarkan energi yang ada. Satu-satunya yang menggerakkan sistem kerja di alam semesta di dalam dirinya adalah dengan mengaktifkan yang namanya energi. Katakan energi. Ini Tuhan delegasikan. Ini adalah perintah bahwa saudara harus mengusahakan semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini hanya dengan energi. Uangmu gak bisa, jabatanmu gak bisa, tapi energi yang ada di dalam dirimu, yang kau lakukan dengan uang, dengan jabatan, itu yang akan menentukan kau berhasil dan beruntung atau tidak. Apakah energi itu? Energi adalah suatu bentuk atau wujud yang gak kelihatan, yang diterima sama kita dari Tuhan dan dioleh oleh manusia,
sehingga menghasilkan daya kekuatan, daya kemampuan, dan daya cipta. Semua itu dimulai dari energi. Semua barang di hadapan kita ini bisa menguntungkan. Amin. Asal kita kelola dengan energi yang baik. Dan energi yang baik sudah Tuhan wariskan. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta dengan energi yang baik. Dan Tuhan berkata, semuanya baik. Jadi Tuhan mau kita kelola semua alam semesta ini yang Tuhan percayakan sama kita dengan energi yang baik. Amin. Dalam semesta ini, di alam semesta ini sudah berisi energi-energi yang Tuhan sudah ciptakan untuk manusia. Dimanapun kita berada, ada energi. Di dalam setiap tubuh manusia memiliki energi. Dan kita setiap hari memerlukan energi itu, betul? Di setiap ruangan ini ada energi. Nggak kelihatan energi, yaitu udara, oksigen. Oleh karena itu gereja mengusahakan supaya di sini ada udara yang selalu bersih. Oleh karena itu gereja membuatlah ini mesin pembersih udara di ruangan ini. Supaya energi ini bersih masuk ke dalam diri kita dan ini membuat kekuatan kesehatan di dalam diri kita. Amin. Dan udara yang kita hidup, yang kita hirup maksudnya di dalam nafas kita, ini membentuk masuk dalam tubuh kita ini supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa mengusahakan semua yang ada di alam semesta ini. Amin. Jadi seberapa besar materi dan jabatan yang kita miliki, jika kita tidak mampu mengelola dengan energi yang baik, maka materi atau harta itu akan merusak hidup kita. Jadi artinya kita butuh energi yang baik untuk mengelola semua yang ada di alam semesta ini. Amin. Firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Gak mungkin. Jadilah terang, yang muncul adalah malam. Gak mungkin. Jadilah tumbuhan, yang muncul binatang. Gak mungkin. Karena energinya sama, energi yang Tuhan miliki. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin. Jadilah berhasil dan beruntung, maka yang jadi berhasil dan beruntung. Kalau nggak berhasil beruntung, berarti kita mesti cek energi yang kita bawa, yang kita gerakkan, energi baik atau buruk. Warga kerajaan sorga, di alam semesta ini adalah ruang besar. Ini ruangan besar di alam semesta ini. Dan ada waktu di dalamnya. Dan di dalamnya terdiri dari materi-materi ciptaan Tuhan. Manusia di tengah alam semesta yang sudah dipenuhi dengan energi kebaikan. Yang sengaja diberikan untuk manusia supaya energi itu diusahakan dengan baik dan dipelihara dengan baik. Amin. Kita jaga dengan terang Kristus. Semua aset-aset kita harus lakukan dengan cara yang benar. Dengan energi yang baik. Kalau saudara lakukan dengan cara yang tidak benar atau dengan energi yang tidak baik, maka aset-aset yang Tuhan percayakan tidak akan berkembang di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Jenis yang energi yang masuk dalam pikiran kita. Energi itu harus masuk dalam pikiran kita terlebih dahulu. Setiap hari. Ini akan menentukan hasil produksi yang akan kita alami di depan. Energi ini perlu dipelajari, energi itu perlu diserap sebanyak-banyaknya. Amin. Energi yang positif itu membentuk dan menciptakan kesuksesan dalam diri manusia. Tetapi ada energi yang negatif yang tidak baik, yang masuk akan merusak kekayaan dalam diri manusia. Makanya jangan heran. Banyak para pengusaha-pengusaha, mereka banyak harta padahal mereka miskin. Karena mereka banyak energi negatif dalam dirinya. Pekerjaan kita, usaha kita harus kita gunakan dengan energi yang baik, yang positif. Amin. Saudara, kalau dia ada pilihan energi positif atau negatif, saudara lebih pilih yang mana, saudara? Secara teori,
Saudara lebih senang energi positif. Tetapi yang beredar di dunia ini, di era media ini banyak energi-energi negatif yang ditawarkan kepada saudara, yang dilihat, didengar. Tahukah saudara, saudara sedang dimuridkan melalui media dengan energi-energi negatif yang akan merusak saudara. Tapi hari ini pesan Tuhan hadir buat saudara sebagai warga-warga kerajaan sorga. Kita harus benar-benar, budaya kita adalah budaya energi positif, amin. Budaya kita adalah budaya kerajaan sorga, energi kebaikan. Karena dari situlah kita berasal. Bukan energi negatif, murung, pembohong, dan mengeluh, pahit, kebencian, cemburu, malas, mudah palsu, putus asa, depresi, curiga, khawatir, suka pamer, egois, pelit, sombong, serakah. Amin. Amin. Kalau sudah mulai mengeluh itu energi negatif. Itu harus buang dari keluarga kita. Karena kalau ada energi negatif, hidup kita ini seperti ada hukum tarik-menarik, saudara. Kalau saudara lebih banyak hukum negatif atau energi negatif, itu seperti hal yang negatif itu akan masuk semua ke dalam diri saudara. Tapi kalau saudara punya energi positif, maka ini di alam semesta ini akan seperti magnet, masuk kebaikan demi kebaikan akan bergerak masuk dalam diri saudara. Tapi kalau saudara banyak mengeluh, curiga, benci, sakit hati, kepahitan, di sekeliling saudara hati-hati, ada hasil-hasil negatif yang akan merusak lebih besar, masuk seperti magnet. Karena itu kalau saudara punya kebencian, akar pahit, mengeluh, buang itu dari hidup saudara. Itu bukan areanya saudara, bukan domainnya saudara. Kita hidup harus berbanyak energi-energi kebaikan, energi positif. Amin. Walau yang datang kepada kita energi negatif, mungkin suami atau istri atau teman kita membawa energi negatif, tetapi saudara tetap harus bawa energi positif kebaikan. Amin. Warga kerajaan sorga, di dunia ini, di zaman akhir ini, selain ada energi-energi positif, juga banyak kita menemukan energi negatif di sekeliling kita. Betul? Saudara ngalamin? Di gereja kita nggak usah jauh-jauh lah. Banyak energi negatif yang kita lihat dan dengar. Film pendek, drakor, dracin, apa lagi. Semua menaruh kebencian semua. Ya kan? Gak habis-habis itu film. Yang datang ini, datang lagi yang jabatan tinggi semua. Roh kebencian, energi negatif ada di situ, saudara. Hati-hati. Saat saudara nonton kebanyakan, tiba-tiba suami saudara lagi negor, istri saudara negor, atau anak negor. Tahan dulu. Wah, ikut energi negatifnya masuk di dalam dirinya. Ngeri sekali itu ya. Kalau saya drama itu yang mana turun jabatannya tinggi, turun lagi dipanggil telepon lagi jabatan lebih tinggi. Gak habis-habis ini film, males udah capek. Itu secara tidak langsung energi negatif sedang ditransfer ke dalam diri saudara. Dan itu sangat membahayakan, merusak produk kerajaan sorga yang Tuhan ciptakan buat saudara. Padahal alam semesta ini diciptakan sedemikian rapi dengan tatanannya, keteraturannya untuk saudara. Tapi saudara lebih milih menerima informasi yang negatif, energi negatif dibanding positif. Dan ini sangat membahayakan. Akhirnya terjadilah saudara produk negatif. Padahal saudara adalah produk energi positif. Dan ini sungguh miris dan sungguh tragis saudara. Dan ini harus kita jagain keluarga kita, anak-anak kita. Karena pergaulan di luar ini banyak energi negatif yang merusak. Betul? Banyak merusak saudara. Terutama di gadget. Dan akhirnya mereka membentuk komunitas. Anak-anak muda hati-hati. Komunitas energi negatif di sana. Sehingga pas pulang ke rumah, berontak sama orang tua. Suami juga. Kita harus saling memberikan energi. Suami dan istri harus memberikan energi yang positif satu dengan yang lain.
Supaya apa? Supaya saat dia ada di lapangan, tetap yang dia bawa adalah energi positif kepada teman-teman. Amin. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sang Pencipta memerintahkan kepada kita bawa energi positif dimanapun kita berada. Jangan energi yang tidak baik saudara bawa di sana. Saudara terpengaruh dengan energi yang negatif dan itu salah saudara. Padahal kita sudah diutus, diperintahkan mengusahakan energi yang baik dan memelihara energi yang baik di dalam diri kita. Karena itu ada seperti magnet yang membuat saudara berhasil dan beruntung. Magnet kelimpahan dan kekayaan. Walaupun belum menjadi kenyataan, tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah realita kenyataan. Bahwa saudara memiliki keberhasilan. Amin. Jangan saudara mengharapkan kelimpahan kekayaan dari luar dulu. Saudara harus perkaya kelimpahan kekayaan itu dari dalam. Maka kekayaan dan kelimpahan di luar akan segera seperti magnet menjadi sebuah realita di dalam kehidupan kita di depan. Amin. Saudara warga kerajaan sorga, ini yang terjadi ya, contohnya ya. Saudara pernahkah dijelekan sama orang? Pernah difitnah sama orang? Orang menaruh energi negatif sama kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, haruskah kita melemparkan energi negatif kepada orang yang telah menjelekan kita? Inilah perbedaan antara orang-orang dunia dengan orang-orang surga. Orang-orang duniawi dengan orang-orang surgawi. Kalau saudara kurang energi atau hal rohani dalam diri saudara, lu jual gue beli. Betul? Saudara difitnah, disakiti. Orang duniawi, lu jual gue beli, lu sakitin, gue akan sakitin lu. Lu lihat nanti ya. Ini saya bicara bukan saudara, orang-orang duniawi. Men. Saya juga berdiri di sini mengalami hal itu, saudara. Saya dijelekan, saya difitnah. Membuat saya dongkol. Lalu file yang keluar, ting, identitas kerajaan surga. Yang keluar, ting, pelayan kerajaan surga. File-file energi positif yang saya baca setiap hari keluar, tiba-tiba keluar. Dan berkata, doakan orang itu. Ampuni orang itu, berkati orang itu, dan bicara sama orang itu dengan baik, sapa orang itu dengan baik. Gak ada amin di sini, gak apa-apa. Saudara sebagai orang sorgawi sudah kodratnya saudara dibenci oleh orang-orang duniawi. Tapi saudara jangan jadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Tetap bawa energi positif yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang mencoba melemparkan energi negatif sama kita. Yang setuju katakan amin. Entah itu gak usah jauh-jauh suami, istri, anak-anak kita mencoba melemparkan energi negatif. Saudara yang sudah mewarisi banyak energi positif. Firman Tuhan berkata saudara begini ya. Rumusnya firman Tuhan, rumusnya buku kerajaan. Kalau saudara menerima hal yang buruk, saudara harus balas dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata bagaimana saudara? Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan energi yang baik. Saya yakin saudara di sini semua pasti orang duniawi. Ada yang menyalahkan saudara, menjelekkan saudara, tetapi saudara jangan terintimidasi. Ngapain? Kalau saudara terintimidasi, saudara gak layak kok hidup gua seperti ini. Saudara sedang krisis identitas. Saudara harus bangun diri saudara dengan identitas kerajaan sorga. Amin. Gereja ini selalu memberikan, menginformasikan tentang identitas saudara. Tapi kalau ini saudara cuma jadikan informasi, maka salah sendiri saudara. Semua firman Tuhan, identitas kerajaan sorga yang sudah diberikan di gereja ini harus mendarah daging dalam hidup kita. Bukan sekedar informasi. Saya masih melihat beberapa yang belum mengenakan identitas kerajaan sorga. Dan mengatakannya selalu yang negatif, responnya negatif. Saudara,
Saudara datang ke rumah Tuhan rajin harus bertumbuh saudara. Jangan cuma besar di sini doang, diisi kepala, pengetahuan, tapi di sini kok saudara kosong. Firman Tuhan harus jatuhnya di dalam hati, bukan di kepala. Kalau di kepala aja, saudara tidak akan pernah mengalami transformasi atau berubah. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, di dunia ini penuh dengan energi yang negatif. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk mengalahkan semua energi yang jahat dengan energi yang baik. Saya cerita saudara ya, kemarin saya ada teman saya konseling daerah Jakarta. Dia memang melakukan kesalahan saudara. Ya, dia pakai uang tagihan kantor. Banyak saudara. Miliar. Gua nih, bicara sama keluarga sana sini. Gua tahu gua salah. Tapi semua mengintimidasi, membuli, menyalahkan. Cuman lu doang yang kasih energi yang baik buat gua. Saya kasih solusi. Gua mau dipidana nih, masukin penjara. Ini pengacara udah nyamperin. Udah kasih somasi 1 dan somasi terakhir. Akhirnya saya bilang ini, lu tetap datang sama Tuhan berdoa. Seberapapun lu salah, Tuhan tetap baik sama lu. Tuhan tetap menerima lu. Jadi, lu tetap berdoa ya. Lu akan berdoa. Percaya. Kalau perlu setelah lu selesai dengan masalah ini, lu jadi hamba Tuhan, mau gak? Deal gak? Salaman sama saya. Kalau nanti selesai masalah ini, gue gak di penjara nih, gue sekolah teologi. Saudara, Tuhan senang kalau kita memberikan energi yang baik, memberikan pengharapan yang baik, menawarkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara jangan menjadi hakim di dunia ini. Hakim itu cuma satu, Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah, bawa dia kepada Tuhan. Amin. Banyak suami-suami takut cerita sama istri karena cuma intimidasi dan bully. Bahkan istri itu pergi. Tapi justru ini kesempatan, suami yang punya salah, istri punya salah, anak salah, justru kita rangkul. Amin. Kasih energi yang baik supaya apa? Kalahkan kejahatan dengan rumus dunia, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Lu jual 1, gue beli 2. Benar ya Pak Beta? Tapi firman Tuhan hari ini, kalahkan kejahatan dengan selalu yang menang adalah kebaikan, bukan kejahatan, saudara. Amin. Ini perintah, saudara. Kita hidup di tengah dunia yang jahat, tetapi kita membawa jubah kebaikan di mana kita berada, saudara. Amin. Hari ya saudara, teman saya pengacara diskusi nggak dibawa ke pidana akhir perdata. Selama kerja hanya mencicil. Dia bilang, ini bukan kebetulan bro, ini campur tangan Tuhan. Ingat, jadi hamba Tuhan, jangan lupa ya. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saya bilang tadi datang ke gereja gue ya. Warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita harus perlu banyak mengstok bahan-bahan baku energi yang baik dalam diri kita. Bagaimana kita mau kalahkan kejahatan kalau bahan stok energi kebaikan aja minim stoknya. Justru lebih banyak stok energi yang tidak baik. Kita tonton setiap hari stoknya jadi bertambah dalam diri kita. Dan energi yang baik justru gak ada. Bahaya. Amin. Kita harus mengstok bahan-bahan energi positif dalam diri kita setiap hari, every day. Supaya apa? Supaya kita bisa terus memproduksi hasil kelimpahan dalam kehidupan kita dan kemenangan. Ini baru pertama saudara kita bicara energi. Yang kedua kita bicara apa saudara? Vibrasi. Bicara getaran. Kita lihat sama-sama ya.
Setelah ini kita sama-sama praktek, bukan cuma informasi, tetapi harus ada emosi, ada vibrasi dalam diri saudara di gereja ini. Jangan biarkan alam semesta hanya terdiam dan nontonin saudara tanpa sebuah getaran yang saudara berikan di alam semesta ini. Amin. Dengarkan firman Tuhan ini ya, saudara. Saudara kalau jadi orang Kristen harus punya getaran, harus punya vibrasi. Kalau enggak, saudara cuma label doang. Warga kerajaan sorga, respon dengan cepat ya. Ini durasi saudara, ya. Vibrasi atau getaran adalah sebuah keyakinan. Jangan saudara pelongo bengong, liatin media yang lain. Saudara nggak dapat apa-apa. Saat saudara nyembah, saudara diem, mikirin, aduh, ntar siang masak apa ya? Waduh, itu enak pisang sama tape, pakai gula aren jadi setut. Udah jangan mikirin itu, saudara. Saudara pikirin, amin, saat menyembah. Lagu pertama tadi apa? Penyertaanmu sempurna, semusim berlalu. Refing lebih luas dari sana. Buat getaran dalam perasaan saudara. Jangan saudara flat. Nggak dapat apa-apa saudara. Bikin getaran di perasaan saudara. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh bersyukur. Saudara, lebih indah kalau ada vibrasi dalam perasaan saudara. Kalau saudara memuji, menyembah Tuhan, meyakini firman Tuhan, ada vibrasi, ada getaran, keyakinan, ekspresi itu keluar. Dan itu memberkati saudara. Itu yang namanya hidup orang beriman seperti itu. Amin. Warga kerajaan sorga, semua manusia ini bisa melakukan yang namanya vibrasi atau getaran. Amin. Setiap orang percaya yang hadir di gereja sangat membutuhkan getaran di dalam diri saudara. Amin. Saat saudara beribadah. Jadi saya bisa melihat saudara, kadang saya nengok ke belakang, ini orang pakai vibrasi enggak ya? Enggak ada getaran. Aduh. Saudara seperti mayat hidup, saudara datang ke sini tanpa getaran. Saat memuji menyembah Tuhan, saudara diam. Doa gitu, kaget. Weh, lagi memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara diam-diam gitu dikagetin, kaget loh. Karena nggak ada getaran, biarkan getaran itu. Karena Tuhan ciptakan diri saudara ada vibrasi, amin. Saudara, padahal informasi kalau dirasakan, informasi atau pujian penyembahan atau firman Tuhan kalau dirasakan, diyakini, maka akan menjadi sebuah hasil damai sejahtera, sukacita. Amin. Tiba-tiba karena saudara punya vibrasi getaran, pekerjaan, usaha, masalah saudara, ada alam semesta mencari jalur penyelesaian dengan cepat. Amin. Warga kerajaan sorga. Artinya saat saudara menaikkan pujian penyembahan, rasakan itu dalam perasaan saudara dan yakini itu saudara. Amin. Saat mendengarkan firman Tuhan, saudara harus yakini. Amin. Buat diri saudara, supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Maka energi yang masuk dalam diri saudara, saudara aminkan berproses menjadi sebuah berkat yang akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Amin. Kalau saat saya doa berkat saudara nggak tahu saudara ekspresinya bagaimana, tapi saya dengan antusias, dengan penuh vibrasi, dengan penuh getaran, aku lepaskan berkat. Saya nggak tahu saudara gimana, amin atau ya udahlah. Saudara mengatakan, amin. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu, diberkatilah pikiranmu. Perlindungan, pemeliharaan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara katakan. Jangan saudara flat tanpa getaran, tanpa vibrasi. Mentah saudara. Doa berkat itu akan tetap mentah. Tapi saat saudara yakini dengan vibrasi dan getaran, maka doa berkat itu masuk. Di balik pekerjaan ada kemudahan, ada berkat, ada kangto, ada cuan. Karena ada vibrasi yang saudara sudah gerakan di dalam diri saudara.
Amin. Warga kerajaan sorga. Tanpa perasaan, tanpa keyakinan, maka tidak akan ada pengalaman. Betul? Betul suami-suami istri. Tidak akan ada pengalaman. Angel, David, dan Moza. Kalau saya dekatin bugam harus ada getaran vibrasi. Dirimu satu yang ku mau. Harus ada getaran. Jangan, aku sayang sama kamu. Masa sih? Benar sayang. Gak ada getaran apa-apa. Udah, tinggalin aja. Kalau saudara mau mencintai Tuhan, harus ada vibrasi getaran. Amin. Dan saudara akan menemukan pengalaman terbaik bersama Tuhan. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan saat menyembah, kita gunakan perasaan kita. Gunakan ada getaran. Amin. Karena kalau kita gunakan perasaan, alam semesta itu menangkap seperti magnet. Saat kita meyakini firman Tuhan, ya dan amin, keberhasilan, keberuntungan, perlindungan, alam semesta akan mencari jalur perlindungan, kekayaan, keberhasilan masuk menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada getaran, alam semesta cuma nonton. Nggak akan bertindak apa-apa. Alam semesta ini diciptakan duluan dibanding kita. Dia tahu hukum-hukum Tuhan. Dia sudah disetting, plug in, sistem kerja berkat Tuhan. Kalau saudara punya energi, punya getaran, otomatis alam semesta akan membantu mencari jalur kekayaan, kelimpahan dalam diri saudara. Dalam pekerjaan, di dalam usaha saudara. Amin. Dia menonton setiap hari, saudara melakukan, membawa energi positif, membawa getaran atau vibrasi itu di pekerjaan, di usaha. Makanya saudara, pelayan kerajaan sorga. Saudara mau pelayan kerajaan sorga, saudara mau karyawan di kantor, gunakan energi ini, ilmu ini. Di alam semesta ini ada energi dan ada vibrasi. Jangan sampai saudara melayani di tempat ini dengan keluh kesah, dengan berat hati mengeluh. Saudara tidak akan ditangkap oleh alam semesta menjadi sebuah berkat. Melakukan pekerjaan di rumah, anak-anak, nyapu, ngepel, lakukan dengan energi positif. Dengan vibrasi atau getaran yang baik, maka alam semesta akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Amin. Di pelayanan. Amin, pelayan kerajaan. Di kantor. Sama-sama kita di kantor. Kita nerima energi negatif, tetapi kita tetap memberikan energi positif. Tetap membawa getaran vibrasi itu yang positif. Karena yang memberi berkat bukan bos kita, tetapi alam semesta yang menyatukan energi dan getaran itu dalam diri kita. Dia mencari jalur memberikan kekayaan di dalam diri kita. Katakan wow. Warga kerajaan sorga. Yang ketiga, saudara, di waktunya sudah dekat ya. Kalau saudara mau dengar lagi di ibadah kedua, datang jam 10. Yang ketiga adalah alam semesta akan memberi jalur keberhasilan tentang frekuensi saudara. Tahukah frekuensi adalah ukuran atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Bagaimana alam semesta mau menangkap saudara, memberikan kelimpahan dan kekayaan. Dan bagaimana alam semesta ini yang sudah disetting oleh Sang Pencipta tentang hukum-hukum berkat, mau mencari jalur. Kau menaik bukan menurun, kau akan jadi kepala. Cuman ini rumusnya saudara harus lakukan. Dan ini saya sudah menemukan rumus ini. Dan saya lakukan ini setiap hari saudara. Supaya frekuensi saya tinggi. Tiba-tiba berkat kepercayaan itu diberikan, meningkat dalam kehidupan kita. Artinya bahwa aktivitas rohani yang terus diulang-ulang. Saudara tahu Paulus ini dalam ayatnya saudara. Oleh karena itu, saat dia di penjara mengalami sakit, dia tetap berkata, aku penuh damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Manusia batinianya dibaharui dari sehari, bukan minggu ke minggu, bukan sebulan ke bulan, tapi tiap hari kita harus terima hal rohani. Amin. Tahukah saudara, saat kita mengulang kehidupan rohani setiap hari, maka otomatis saudara apa? Akan membentuk kekuatan kekayaan, kata Ulangan 8 ayat 18, yang paling tertinggi di dunia ini. Maka kekayaan itu akan mendatangimu. Orang-orang akan datang. Perjanjian manusia akan datang.
perjanjian tanah akan datang. Modal-modal Tuhan akan berikan. Tiba-tiba saudara nggak punya modal, modal itu datang. Lalu perjanjian berkat itu akan hadir dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara cuma sekedar baca firman Tuhan tanpa vibrasi, maka frekuensi itu tidak akan bergerak. Amin. Kita baca firman Tuhan setiap hari dan meyakininya, amin. Kalau saudara tidak melakukan, saudara yang rugi sendiri. Derita loh. Umur jalan terus, saudara. Ini waktunya, durasi jalan terus, saudara. Benar ya departemen ibadah, durasi jalan terus ini. Tapi kalau saudara nggak mau berubah dari sekarang, mau suam-suam buku, saudara mau setahun, 2 tahun, saudara kan gitu-gitu doang. Gak ada perubahan, saudara. Tapi janji firman Tuhan di alam semesta, kalau kita punya energi yang baik, kalau kita punya apa, saudara? Vibrasi yang bagus setiap hari, dan kita meningkatkan frekuensi kita, maka pasti bukan moga-moga, bukan insya Allah lagi, tapi pasti janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, di penghujung khotbah ini saudara ya, dari khotbah yang saudara dengar ini ada 3 rahasia di alam semesta ini bagi orang percaya. Yang pertama apa, saudara? Lupakan, saudara. Alam semesta ini ada energi baik atau buruk? Energi baik yang Tuhan wariskan, yang untuk saudara lakukan setiap hari, terima. Lalu yang kedua ada vibrasi, ada getaran yang saudara harus tunjukkan, rasakan itu setiap saudara beribadah. Jangan vibrasi ini saudara tunjukkan cuma kalau saudara lagi marah, vibrasi kutik gini. Lakukan itu kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Amin. Jangan saudara kreatifnya vibrasi kalau lagi ngambek, lagi marah. Saudara bukan seperti orang sorga kalau lagi seperti itu. Seperti orang neraka. Warga kerajaan sorga. Lalu yang ketiga rahasia ada apa? Frekuensi. Amin. Kita mau melakukan ketiga hal ini, saudara. Mari tundukkan kepala kita.